Selamat tengah hari dan salam sejahtera kepada saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih sebab memilih untuk berada di sini pada hari ini dan berada di dalam hadirat Tuhan secara khusus. Saya minggu lalu berada di bahagian Dogongon, Gereja Anglikan Dogongon, dan saya mengatakan bahwa boleh saja orang berada di Dogongon, berada di Gereja Anglikan Dogongon, tapi belum tentu berada di dalam hadirat Tuhan. Anda boleh saja berada di Kota Kinabalu, boleh saja berada di All Saints pada hari ini, tetapi tidak ada jaminan untuk berada dalam hadirat Tuhan kalau kita tidak masuk dalam hadirat Tuhan dalam perhubungan dengan Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh. Hari ini saya ingin berkongsi dengan Anda mengenai keyakinan kebangkitan yang diambil daripada pembacaan kita Lukas 24 ayat 36 sampai 49. Keyakinan kebangkitan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan telah memanggil kami untuk berada di sini, memimpin kami dan melindungi kami sampai ke ruangan ini. Dan sementara kami duduk dekat kaki Tuhan Yesus dan mendengarkan pemberitaan kebenaran firman Tuhan, kami berdoa supaya Roh Kudus yang telah mengilhamkan firman Tuhan sejak dari permulaan, Engkaulah Roh Kudus yang sama yang akan menerangi hati kami dengan kebenaran firman-Mu, supaya di dalamnya kami akan mentaati dan memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, dalam masa 1 bulan ini Malaysia berada dalam keadaan yang mungkin sedikit terganggu kerana beberapa isu, dan salah satu daripada isu yang telah menimbulkan banyak kegusaran banyak pihak adalah soal stokin yang dijual di KK Mart, dan selepas itu ada lagi itu tumit tinggi yang ada mirip-mirip dengan tulisan Allah dan sebagainya. Dan waktu di bahasa Inggris tadi di 7.30, kemudian di jam 10 bahasa Inggris saya berbicara, selepas dari 7.30 anak saya kata, "Dedi, ada satu isu lagi yang timbul sebelum hari raya, yaitu lapis kaki atau kapet yang ada gambar Kaabah," katanya. Dan 11 barang demikian dirampas di Johor sebelum Aidilfitri, dan berbagai jenis penjelasan, berbagai usaha termasuk mendapat perkenan untuk menghadap Yang di-Pertuan Agung telah dilakukan, sehingga kemaafan secara terbuka juga telah dilakukan, tapi langsung seperti tidak mendatangkan kesan untuk meredakan keadaan, kerana seolah-olah apa saja yang dilakukan tidak dapat menyelesaikan persoalan yang timbul dan sebagainya. Ini memperingatkan saya tentang ayat ke-36 di dalam pembacaan kita, dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Saya teringat bagaimana perkataan bercakap-cakap atau mereka kata still talking, bermaksud bahwa selepas kebangkitan Yesus Kristus itu menjadi seperti satu berita utama di seluruh masyarakat pada waktu itu. Kebangkitan Yesus Kristus dan mengenai Yesus Kristus menjadi buah mulut ramai orang, sehingga mereka sedang bercakap-cakap, dan semakin mereka bercakap-cakap dalam ayat 36, bukan mendapat jawapan yang penuh, tetapi semakin persoalan bertambah-tambah, semakin dirawat, semakin sakit tenat, dan semakin lama semakin menjadi kesulitan untuk menjawabnya. Tetapi yang menariknya adalah Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka, bermaksud bahwa Yesus yang menjadi pokok persoalan tentang kebangkitannya hadir di tengah-tengah mereka. Dan lebih daripada itu, Yesus pula berkata-kata kepada mereka dan mengatakan, "Damai sejahtera bagi kamu." Saya pikir bila ayat 36 telah ditulis dan telah dinyatakan di dalam kebenaran firman Tuhan, ayat pertama itu, bercakap-cakap itu dijawab dengan kehadiran Yesus Kristus.
Tajuk perbualan mereka adalah mengenai kebangkitan Yesus Kristus dan Yesus yang dibangkitkan, pribadi dan pekerjaan Tuhan Yesus pada waktu itu. Dan apabila Yesus datang dengan berdiri di tengah-tengah mereka, sepatutnya mereka kenal siapa Yesus. Dan apabila Yesus telah mulai bercakap, damai sejahtera bagi kamu, sepatutnya mereka mendengar suara Yesus yang mereka telah dengar sekurang-kurangnya dalam masa 3 tahun bersama-sama dengan mereka. Tetapi kehadiran Yesus Kristus yang telah dibangkitkan itu seolah-olah tidak dapat menyelesaikan tajuk perbincangan pada waktu itu, yaitu mengenai kebangkitan Yesus Kristus. Sehingga dalam ayat-ayat selanjutnya kita melihat Yesus telah memberikan penjelasan satu demi satu supaya akhirnya mereka yakin tentang siapa Yesus, yakin mengenai apa yang akan dilakukan oleh Yesus, yakin terhadap kebenaran kebangkitan Yesus Kristus dan punya keyakinan yang besar, sehingga keyakinan seperti itu akan mendatangkan impak yang besar terhadap kesaksian mereka sebagai orang percaya. Itu yang sepatutnya menjadi perkara pokok di dalam pembacaan ini. Kalau benar-benar murid-murid Yesus ini telah mengalami satu pencerahan yang luar biasa di ayat yang ke-36, ayat 37 sampai ayat 49 tidak diperlukan. Tetapi oleh karena mereka gagal untuk mengerti bahwa kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka pun gagal untuk memberikan mereka satu kefahaman yang mutlak dalam hal Yesus dan kebangkitannya, maka ayat selanjutnya diteruskan dan dituliskan yang kita akan lihat satu persatu. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kehadiran Yesus Kristus sepatutnya menjadi jawaban yang tuntas sepenuhnya untuk persoalan kehidupan. Tetapi apabila kita gagal untuk mengerti maksud Tuhan, gagal untuk mengerti rencana Tuhan, maka disitulah pergumulan yang luar biasa akan terjadi dalam kehidupan ramai orang, sehingga persoalan demi persoalan akan terus mendatangi kehidupan setiap pribadi. Memang kesempurnaan kita akhirnya akan dialami bila kita berhadapan muka dengan Tuhan Yesus, bila kita sampai pada waktunya untuk berhadapan dengan Dia di sorga. Tetapi dalam soal hidup dalam dunia, kita mendapati bahwa ada keperluan untuk membuka mata kita, membuka telinga kita, membuka minda kita, dan membuka roh kita untuk mengenal siapa Tuhan Yesus ini. Sebab di dalamnya kita akan mengerti dan tahu bagaimana cara hidup bersama dengan Dia. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Sebab itu keperluan pertama yang dikatakan oleh Yesus adalah di dalam ayat 37 sampai 43. Yesus membuka penglihatan murid-muridnya. Di dalam ayat yang ke-37 sampai 39. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku atau sentuhlah aku, dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti itu yang kamu lihat ada padaku." Apa sahaja yang muncul di depan mereka dengan tiba-tiba, menurut pandangan pada waktu itu adalah hantu. Tetapi yang muncul di tengah-tengah mereka pada waktu itu bukan hantu, tapi Tuhan. Sebab itu penting untuk dimengerti dan memahami apa maksud Tuhan. Walaupun ada rasa terkejut, walaupun ada rasa ragu-ragu pada waktu itu, Yesus sendiri telah memberikan mereka jaminan bahwa Dia sendirilah itu. Buka matamu baik-baik, kata Yesus. Lihatlah, perkataan di sini, lihatlah tanganku, sentuhlah aku, dan lihatlah, katanya. Beberapa kali Dia mengulang perkataan lihatlah, karena Yesus mau supaya mata mereka terbuka, penglihatan mereka terbuka. Apa reaksi yang timbul di dalam kalangan murid-murid Yesus? Dia berbicara tentang
akibat daripada cara atau pola fikir yang berbeza dengan apa yang Yesus kehendaki. Sehingga cara berpikir mereka akhirnya telah mempengaruhi cara penglihatan mereka. Kalaulah memang isu di Malaysia tidak dipandang dari sudut pandang yang berbeza, kasut tumit tinggi tetap kasut tumit tinggi dengan seninya, bukankah? Tetapi karena ada cara berpikir yang berbeza, ada agenda yang berbeza, maka kita melihat hal tidak dapat diselesaikan dengan apa sekalipun. Saudara, apa yang berlaku dalam ayat 40 sampai ayat yang 43, dikatakan sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dengan kata lain, lihatlah tanganku, lihatlah kakiku yang berlubang paku. Ada bekas pakunya di situ. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, Yesus berkata lagi kepada mereka, padamu ada makanan di sini. Dia mau terus buktikan bahwa dia bukan hantu. Dia boleh makan. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Ayat 43, yang mengambilnya dan memakannya di depan mereka, membuktikan bahwa dia ini adalah Tuhan Yesus yang bangkit daripada kematian. Dengan kata lain, Yesus kata, lihat, buka matamu baik-baik. Lihat siapa aku. Bukan seperti yang kamu pikir hantu. Lihat baik-baik. Akulah ini, Yesus yang telah bangkit daripada kematian. Saudara, di dalam firman Tuhan pasal 5, Matius pasal 5 ayat yang ke-8 berbunyi, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Bukan karena cara pikir kita secara jasmani, cara penglihatan kita secara jasmani, tetapi karena hati kita dibuka kepada kebenaran firman Tuhan, maka kita akan melihat segalanya dari sudut pandangnya Tuhan, dari sudut kebenaran firman Tuhan. Maka berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Bukankah sebelum Yesus membangkitkan Lazarus dalam Yohanes pasal 11, dia berkata kepada adiknya perempuan, dan dia mengatakan, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Masalah hari ini adalah mau melihat bukti dulu, barulah dia akan percaya. Yesus mau kita percaya dulu, dan kita akan melihat kemuliaan Allah dan buktinya Tuhan. Orang mau melihat dulu, baru percaya. Bagaimana kita boleh percaya kepada Tuhan kalau segalanya sudah ada seperti pasang siap? Kalau barang itu sudah ada di sana, iman tidak diperlukan lagi karena kita tahu sudah ada. Tetapi kalau barang itu belum ada di sana dan janji Tuhan dia mengatakan pasti akan ada, iman diperlukan untuk percaya bahwa barang itu akan sampai. Kehendak Tuhan itu akan terjadi sesuai dengan janji daripada Tuhan. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dituntut di dalam firman Tuhan adalah bukan melihat dulu baru percaya, tetapi percaya dulu dan engkau akan melihat hal-hal yang besar daripada Tuhan. Bayangkan Petrus yang berjalan di atas air. Dia itu kan seorang nelayan profesional. Dia pernah tenggelam di dalam air. Dia pernah berenang dalam air. Dia pernah juga karam sebelumnya karena ombak-ombak besar. Bila Yesus mengatakan, datanglah. Dia katakan, kalau benar-benar engkau itu Tuhan, suruh aku berjalan di atas air kepadamu. Dan Yesus kata, datanglah. Dengan perkataan datanglah, maka itu Petrus mulai turun daripada perahu. Dan bila dia turun daripada perahu, dia tidak tes, dia tidak uji sama ada air itu cecair atau tidak. Dia hanya dengar perkataan Tuhan, datanglah, dan dia percaya kepada kebenaran itu. Dan dia mulai berjalan di atas air.
selagi dia belum melihat yang lain-lain selain daripada Yesus, mendengar dan seluruh nostalgia kesulitannya sebagai nelayan terjadi menghantui pemikirannya semula, dia tetap berjalan di atas air. Tapi bila dia mulai lupa nampak kepada Tuhan Yesus, dia mulai melihat ombak-ombak di sekitarnya, semua nostalgia kesulitan sebagai nelayan profesional, mungkin pengalaman-pengalaman pahit hampir tenggelam dan sebagainya, menghantui seluruh pemikirannya. Dia lupa akan Tuhan dan dia mulai tenggelam. Waktu dia ada iman kepada Tuhan, dia tahu Tuhan sanggup seperti yang kita nyanyikan tadi. Dia berjalan di atas mujizat Tuhan. Setiap langkah-langkahnya adalah langkah-langkah mujizat di dalam Tuhan. Waktu dia lupa akan kemampuan Tuhan dan keupayaan Tuhan, dia mulai tenggelam. Kalau Anda mau melihat buktinya dulu baru percaya, itu tidak diperlukan iman. Kalau Anda percaya dulu, baru Anda akan tahu dan yakin yang akan mendapatkan barang yang Anda percaya daripada Tuhan. Anda memerlukan iman yang besar. Perbezaan agama Kristen dengan agama lain adalah Yesus Kristus. Kalau kita tidak boleh percaya akan Yesus Kristus, kita hanya boleh percaya akan keupayaan kita. Iman tidak diperlukan. Bila kita percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh dan menyadari bahwa hanya Tuhan Yesus tempat sandaran kita, kita akan tahu bahwa kekristenan akan lebih exciting, lebih teroja untuk mengikutinya. Mengapa? Sebab setiap langkah adalah langkah percaya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Saudara, sebab itu kalau kita melihat dan percaya, dibandingkan dengan percaya lalu melihat, pilihlah percaya, kemudian Anda akan melihat kemuliaan Allah. Dalam case ini dikatakan bukalah penglihatan rohani kita. Yang kedua adalah Yesus membuka pendengaran murid-muridnya. Di dalam ayat yang ke-44 dikatakan, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Dengan kata lain, Yesus dalam ayat 44 ini mengatakan, saya sudah beritahu kamu sebelumnya, perkataan-perkataanku ini telah kamu dengar sebelumnya ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Pernahkah kamu dengar perkataanku ini, kata Yesus? Kalau kamu sudah pernah dengar perkataanku ini, tetapi kamu tidak mengertinya, tidak dapat menanggapinya, itu berarti bahwa telinga kita tertutup langsung. Yesus bila dia memberitahu, inilah perkataanku, dia sedang membuka pendengaran murid-muridnya. Mau yakin akan kebangkitan Yesus Kristus, bukan saja mata kita perlu dibuka, tapi juga telinga rohani kita perlu dibuka. Dan Yesus mengatakan, inilah perkataanku. Yang ketiga adalah Yesus membuka pemikiran murid-muridnya. Ayat 45 sampai 48. Dikatakan bahwa Yesus membuka pemikiran murid-muridnya, ayat 45, lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Pekerjaan Tuhan itu luar biasa. Waktu penginjilan dilakukan di kawasan Filipi, dan kita melihat di Makedonia ada satu visi yang besar, seorang memanggil mereka, come over and help us, kata itu dalam visi. Mereka tidak jumpa lelaki itu. Sebaliknya mereka jumpa seorang pedagang kain ungu yang mahal, yaitu Lydia. Dan Alkitab berkata bahwa and God opened her heart. Tuhan membuka hatinya. Bermaksud Tuhan boleh membuka hati dan pikiran setiap orang. Dalam hal ini lalu ia atau Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Apa yang berlaku, dia mengatakan ada tertulis demikian.
Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari yang ketiga. Ada anda lagi dalam namanya diberitakan tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Harus disampaikan kepada segala bangsa. Supaya dari Yerusalem, mulai dari Yerusalem, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Yang pertama adalah ada firman Tuhan di Minda ayat 45 dan 47. Firman Tuhan ini penting karena kalau tidak ada firman Tuhan di setiap pemikiran orang, ada banyak perkataan-perkataan lain dan pengaruh-pengaruh lain akan masuk. Dan ini mendatangkan masalah besar untuk ramai orang untuk percaya kepada Yesus Kristus. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, seluruh keadaannya telah dirasuki oleh dosa. Termasuk darah keturunannya dirasuki oleh dosa. Pemikirannya telah dicemari oleh dosa. Tidak lagi sehebat mana seseorang benar-benar percaya kepada Tuhan. Sebab itu ada banyak gaya dan pola pikir yang sudah lari daripada kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itulah maka di dalam ayat ini dikatakan, untuk mereka percaya akan kebangkitan Yesus Kristus, Tuhan membuka pikiran mereka. Ilah zaman ini telah memenuhi, telah menakluki, telah mencemarkan pikiran ramai orang. Kalau tidak diperbetulkan dengan kebenaran firman Tuhan, apa sahaja yang dilakukannya akan menjadi masalah besar. Bayangkan bagaimana moral seseorang diperbaiki hanya dengan pengajaran-pengajaran dan adat dan sebagainya. Kalau tidak ada Tuhan di dalamnya, tidak ada takut akan Tuhan di dalamnya, apapun yang dilakukannya akan berulang-ulang karena akan ada bondage, akan ada satu ikatan yang tidak boleh dilepaskan daripada semua yang telah membelenggu dia seumur hidupnya. Sebab itu penting supaya akan ada kebenaran firman Tuhan dan pekerjaan Roh Kudus yang kita akan sentuh kemudian untuk melepaskan seseorang daripada belenggu kehidupannya untuk benar-benar bebas mengikuti kehendak Tuhan di dalam seluruh usahanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Oleh kerana itu maka selepas seseorang telah dibebaskan daripada dosanya dan mengerti, pikirannya juga telah dibaharui dengan apa yang Tuhan kehendaki, dia akan menjadi saksi. Ayat 48, kamu adalah saksi dari semuanya itu. Ya, tidak tahu, mungkin boleh izin kepada saudara saya Datuk Mas Yung waktu dia berucap dalam satu rumah terbuka. Orang tidak sadar, mungkin dia pakai teologi Kristen, saya pun tidak tahu. Dia kata, kitalah gereja itu, kitalah masjid itu, dia kata. Kalau mau kasih bagus, kita bagus dulu. Supaya apa yang kita buat di luar akan menjadi lebih baik. Bilang, orang ini pernah jadi pemimpin muda-mudi, sekarang dia berteologi hadapan orang berucap. Tapi betul itu. Kalau diri kita tidak betul, apa yang kita buat akan kena kesannya, kena tampiasnya juga. Seperti Yesus kata, bahwa bila kita benar takut akan Tuhan, interaksi kita dengan orang lain juga penuh dengan kehormatan dan takut akan Tuhan. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, malangnya bila ramai orang bersaksi tanpa mengenal Tuhan, apa yang mereka akan bawa bukan membawa orang kepada Tuhan, tapi kepada satu ideologi, kepada satu agama, satu pandangan, satu fahaman semata-mata. Sebab itu penting seseorang yang takut akan Tuhan harus menjadi saksi pada akhirnya dengan sungguh-sungguh. Karena bila kita ada ketakutan akan Tuhan, kehormatan akan Tuhan, apa yang kita akan perkenalkan dan bawa orang lain kepada apa yang kita percaya itu bukan lagi agama, tapi kepada pribadi Tuhan yang menguasai hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, penting untuk mengerti sebab pikiran kita dibuka dengan baik dan terbuka kepada Tuhan
dengan sungguh-sungguh. Yang terakhir adalah Yesus membuka kerohanian murid-muridnya. Ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Yesus berbicara secara singkatnya mengenai kedatangan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa di surga. Pribadi Roh Kudus yang dijanjikan dan pekerjaan Roh Kudus yang dijanjikan. Sebab Yesus sadar dan Yesus tahu, kalau seseorang tidak dikuasai oleh Roh Kudus, orang itu akan dikuasai oleh roh lain. Saya ulang. Kalau seseorang tidak dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus, orang yang demikian akan dikuasai oleh roh-roh yang lain. Kalau sebuah gereja tidak dikuasai dan tidak terbuka kepada Roh Kudus, gereja itu akan dikuasai oleh roh-roh lain dan tidak dipimpin oleh Roh Kudus, yang akhirnya akan menjadi kesedihan bagi Tuhan. Gereja itu mungkin kelihatan maju, tetapi di dalamnya penuh dengan keburukan, karena tidak dipimpin oleh roh yang betul, tapi dipimpin oleh roh-roh yang lain. Sebab itu kami mendorong Anda, All Saints Cathedral. Saya berbicara dengan bahasa Inggris tadi, di dua kebaktian bahasa Inggris. Saya mendorong supaya mereka akan terbuka kepada kedatangan Roh Kudus, terbuka kepada pimpinan Roh Kudus, terbuka kepada apa yang Roh Kudus akan lakukan di dalam kehidupan yang sepatutnya kita lalui bersama. Sebab kalau gereja tidak terbuka kepada pimpinan Roh Kudus, gereja itu boleh menjadi gereja yang liar. Dan dalam sejarah gereja sudah ada banyak bukti-bukti bagaimana gereja diselewengkan, gereja menjadi tempat yang salah bagi ramai orang. Tidak membangun karena tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, amat penting supaya kita terbuka kepada janji Bapa di surga ini, yaitu Roh Kudus. Amat penting supaya kita akan terbuka kepada pekerjaan Roh Kudus, yaitu kuasa dari tempat yang tinggi ini. Ya, ini kuasa daripada Roh Kudus. Kita akan hurai lebih banyak mengenai Roh Kudus di hari Pentakosta nanti. Macam hari Pentakosta jatuh kepada satu perayaan penting juga, saya pikir, tahun ini. Macam jatuh kepada jatuh sempena dengan perayaan ibu-ibu mungkin kalau saya tidak silap. Gereja pun sudah menyediakan hadiah untuk ibu-ibu untuk sempena hari tersebut. Tapi lebih penting daripada itu, kita akan kongsi tentang pekerjaan dan pribadi Roh Kudus pada waktu itu. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Jadi Yesus ini, dia mahu supaya kita semua akan diyakinkan dengan kebangkitannya. Supaya pada akhirnya dengan keyakinan akan kebangkitannya, kita akan ada kuasa tambahan yang luar biasa untuk menjadi saksi dimanapun kita berada. Dalam keadaan apapun kita berada, ada bukti-bukti, ada saksinya, ada kekuatannya yang luar biasa. Sebab itu dia mau membuka penglihatan kita, mau membuka pendengaran kita, mau membuka pemikiran kita, dan membuka kerohanian kita. Baru-baru ini ada banyak perhimpunan yang telah diadakan. 20 lebih orang padri-padri Cina dari diocese telah dihantar ke Taiwan untuk mempelajari sesuatu. Next slide please. Thank you. Kita melihat bagaimana mereka belajar di sana. Di Tawau juga baru-baru ini ada konferensi doa. Lebih daripada 1.000 orang peserta, waktu malam terakhir 2.300 lebih orang bersama-sama. 2 orang saja berdoa sepakat, kata firman Tuhan, boleh membuat perubahan yang besar. Apalagi ribuan orang seperti begini yang akan berdoa dengan sungguh-sungguh. Mereka berdoa 10 jam di hari terakhir.
baik negara kita, pribadi-pribadi, acara-acara, mereka bawa di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan saya percaya Tuhan mendengar. Di bulan Julai ada 60 orang daripada diocese kita akan pergi Jakarta. Yang akan ikut Empower 21 di mana 10-12 ribu orang akan hadir bersama-sama dalam satu tempat untuk mendengar kebenaran firman Tuhan dan dikuatkan semula untuk menjadi saksi. Saudara-saudari, dekat dengan kita adalah seperti ada satu kemah belia untuk para belia bagian bahasa Inggris dan bahasa Cina. Kita akan menjadi tuan rumah di katedral. Untuk BM diadakan di Kudat. Karena saya adalah koordinator bagian BM. Bagian bahasa Inggris dan Cina adalah Presento atau Reverend David di bagian bahasa Cina di katedral. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, semua ini adalah satu ruang lingkup di mana kesaksian dan impak yang besar akan dapat dialami dan didorong untuk maju di dalam kesaksian kita bersama dalam keyakinan akan takut akan Tuhan dan kesaksian sepenuhnya. Mengapa kita akan demikian? Sebab saya mau mengakhiri dengan statement ini. Keyakinan yang segar mengenai kebangkitan Kristus akan mendatangkan impak terhadap kehidupan dan kesaksian kita bagi Kristus yang hidup. Bolehkah kita baca bersama-sama 1, 2, 3? Keyakinan yang segar mengenai kebangkitan Kristus akan mendatangkan impak terhadap kehidupan dan kesaksian kita bagi Kristus yang hidup. Kiranya mata rohani kita dibuka, telinga rohani kita dibuka, pemikiran rohani kita dibuka, dan juga kehidupan rohani kita dibuka untuk yakin akan kebangkitan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena kebaikan-Mu memimpin kami. Terima kasih Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pertanggungan jawab yang Tuhan serahkan di dalam kesaksian atas dorongan dan kuat kuasa daripada Tuhan. Kami berdoa supaya mata rohani kami, telinga rohani kami, pemikiran rohani kami, kehidupan rohani kami akan dibuka seluas-luasnya untuk menerima keyakinan baru akan kebangkitan Yesus. Supaya di dalam keyakinan tersebut kami akan diperkasakan sebagai saksi yang baru bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.